Selamat sore semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kalian duduk santai dan fokus ya. Selamat menikmati menyulam takdir bersama menantu. Pak Surya, pria parubaya berusia 45 tahun, duduk di bangku kayu tua di teras rumah kayunya yang sederhana. Ia memandangi hamparan kebun sayur yang mulai menguning, ditemani secangkir kopi hitam buatan menantunya Sinta. Rumah ini sudah menjadi saksi hidupnya selama puluhan tahun. Tempat ia membesarkan anak tunggalnya, Arga, pemuda 26 tahun yang kini sudah berkeluarga. Meski hidup pas-pasan, Pak Surya merasa cukup bahagia. Kehadiran Sinta, istri Arga yang cantik dan lembut, membawa kehangatan baru ke dalam rumah mereka. Bapak, kopinya masih panas. Jangan lupa diaduk dulu. Suara Sinta terdengar lembut saat keluar dari dapur membawa pisang goreng hangat. Surya tersenyum tipis. Terima kasih, Bisin. Kopi buatanmu selalu pas di lidah, katanya sambil menyesap pelan. Sinta tertawa kecil, lalu duduk di bangku di sebelahnya. Kehadirannya selalu menenangkan. Ia bukan hanya menantu yang baik, tapi juga seperti anak perempuan sendiri bagi Pak Surya. Ada banyak perhatian kecil dari Sinta yang membuatnya merasa dihargai. Mulai dari menyiapkan sarapan hingga sekadar menemaninya berbincang di sore hari. Namun, akhir-akhir ini ada sesuatu yang berubah dalam hati Pak Surya. Ia mulai merasa bahwa perasaan hangat itu lebih dari sekadar rasa sayang seorang mertua kepada menantunya. Setiap kali Sinta tersenyum atau berbicara dengan nada lembutnya, jantung Pak Surya berdebar lebih cepat. Apa kabar Arga di Project Sin? Tanya Pak Surya mencoba memecah keheningan. Lancar, Pak. Katanya mungkin minggu depan sudah selesai, jadi dia nggak perlu bolak-balik ke kota lagi. Jawab Sinta sambil menatap kebun di depan rumah. Pak Surya mengangguk. Syukurlah, kerja keras Arga memang luar biasa. Aku senang melihat kalian bahagia. Sinta tersenyum, meski ada kerisauan di matanya. Kadang aku khawatir, Pak. Arga sering terlalu memaksakan diri. Tapi dia selalu bilang, ini demi masa depan kami. Pak Surya memandangnya lembut. Arga memang pekerja keras, Sin. Tapi jangan lupa, dia juga butuh perhatianmu. Kamu adalah alasan dia kuat. Kata-kata itu membuat Sinta tersipu. Ia tak menyangka bahwa mertuanya begitu memahami dirinya. Sejak menikah dengan Arga, Sinta merasa kehadiran Pak Surya adalah anugerah besar. Tak semua mertua bisa sehangat dan sepeduli dia. Menjelang malam, Arga pulang dengan wajah kelelahan. Meski letih, ia tetap menyapa ayah dan istrinya dengan senyum lebar. Sinta segera menyiapkan air hangat untuk mandi suaminya. Sementara Pak Surya menemaninya berbincang di ruang tamu. Bagaimana pekerjaanmu hari ini, Ga? Tanya Pak Surya sambil menuangkan teh hangat untuk putranya. Arga menghela napas panjang. Capek, Pak. Tapi alhamdulillah lancar. Aku cuma ingin proyek ini cepat selesai biar bisa lebih banyak waktu di rumah. Pak Surya menepuk pundak Arga penuh kasih. Kamu hebat, Nak. Aku bangga padamu. Arga tersenyum, lalu melirik ke arah dapur tempat Sinta sedang memasak. Semua ini juga karena Sinta, Pak. Dia selalu mendukungku. Bahkan saat aku lelah, Sinta selalu mendukungku. Bahkan saat aku merasa lelah.
Malam itu, di meja makan, mereka bertiga menikmati hidangan sederhana yang hangat dan penuh kasih. Sinta menyajikan sop ayam dan tahu goreng favorit Arga, membuat suasana makan malam terasa akrab. Usai makan, Pak Surya kembali duduk di teras. Kali ini ia sendirian. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya, namun pikirannya penuh perasaan yang sulit ia kendalikan. Ia melirik ke arah dapur, tempat Sinta membereskan piring. Di bawah cahaya temaram, perempuan muda itu tampak begitu lembut, rajin, dan penuh perhatian. Pak Surya menarik napas panjang. Apa yang sedang kupikirkan? Gumamnya. Rasa bersalah menyelinap karena perasaan yang tumbuh di hatinya. Meski ia tak bisa menyangkal bahwa kehadiran Sinta telah mengisi kekosongan sejak istrinya tiada. Pagi itu langit cerah. Kicau burung terdengar dari pepohonan sekitar rumah Pak Surya. Kehidupan di desa Sumberjati berjalan seperti biasa. Sinta sibuk menyiram tanaman di halaman depan. Ia mengenakan kain batik sederhana, rambut dikunci rapi, wajahnya tetap teduh meski matahari mulai terik. Pak Surya memperhatikan dari balik pintu. Ada hangat yang sulit ia ungkapkan setiap kali melihat menantunya. Namun, ia selalu berusaha menekan perasaan itu jauh di dalam hati. Sinta, jangan terlalu lama di bawah matahari, nanti kepanasan, serunya lembut. Iya, Pak. Sebentar lagi selesai, jawab Sinta sambil tersenyum. Sikapnya yang sopan dan perhatian membuat hati Pak Surya tak menentu. Ia mengalihkan pikiran dengan pergi ke belakang rumah, membersihkan gudang. Belum lama, suara Sinta memanggil. Pak, ada telepon dari Arga, ujarnya riang sambil membawa ponsel. Suara Arga terdengar ceria di ujung telepon, meski sedikit terburu-buru. Pak, pekerjaan di sini hampir selesai. Kalau tidak ada halangan, besok aku pulang, kata Arga. Alhamdulillah, hati-hati di jalan, nak, balas Pak Surya lega. Selesai menutup telepon, Sinta tampak sangat bahagia. Akhirnya, Mas Arga pulang juga. Saya sudah kangen, Pak, ucapnya malu-malu. Pak Surya mengangguk, sementara perasaan aneh kembali muncul di dadanya. Kegembiraan Sinta untuk Arga seharusnya membuatnya ikut senang. Namun, ada rasa iri yang ia kubur dalam-dalam. Namun, takdir sering bekerja dengan cara yang tak terduga. Keesokan harinya, Pak Surya dan Sinta menyiapkan rumah untuk menyambut Arga. Sinta memasak makanan favorit suaminya, sementara Pak Surya membantu membersihkan halaman. Menjelang siang, telepon rumah berdering. Pak Surya yang sedang duduk di ruang tamu segera mengangkatnya. Suara di seberang membuat tubuhnya kaku seketika. Apakah ini keluarga dari Arga Surya? Suara seorang pria terdengar serius. Iya, saya ayahnya. Ada apa, Pak? Tanya Pak Surya, waspada. Kami dari petugas jalan raya ingin menyampaikan kabar duka. Arga mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang tadi pagi. Mobilnya terguling di jalan raya, dan beliau meninggal di tempat. Telepon di tangan Pak Surya terlepas. Wajahnya pucat. Dunia seolah berhenti berputar. Pak, ada apa? Sinta, yang baru keluar dari dapur, segera menghampiri dengan wajah cemas. Pak Surya tak sanggup mengucap sepatah kata pun. Air matanya mengalir tanpa suara.
Melihat itu, Sinta merasa dadanya sesak. Ia meraih lengan Pak Surya dan mengguncangnya pelan. "Pak, ada apa? Tolong bicara." Dengan suara bergetar, Pak Surya akhirnya berkata, Arga kecelakaan, Sin. Dia sudah tidak ada." Sinta menatapnya dengan mata membelalak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tubuhnya melemas, dan ia jatuh terduduk di lantai. "Tidak mungkin, Pak. Mas Arga baru saja telepon kemarin. Tidak mungkin dia pergi secepat ini." Tangis histerisnya pecah. Pak Surya mencoba menenangkan menantunya, tapi dirinya sendiri juga tenggelam dalam duka. Kehilangan Arga adalah pukulan terbesar dalam hidupnya. Anak tunggalnya yang menjadi harapan sekaligus kebanggaannya kini telah tiada. Hari pemakaman Arga diselimuti tangis dan kesedihan mendalam. Seluruh warga desa datang memberi penghormatan terakhir. Sinta yang terus menangis di samping peti membuat siapapun ikut merasakan perihnya. Pak Surya berdiri di dekat kubur dengan wajah kosong. Ia merasa seperti kehilangan arah. Arga adalah alasan ia bertahan hidup, dan kini yang tersisa hanya dirinya dan Sinta. Sepulang dari pemakaman, mereka kembali ke rumah. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini terasa dingin dan sepi. Sinta mengurung diri di kamar berhari-hari, sementara Pak Surya mencoba mengurus rumah seorang diri. Namun, malam-malam yang sunyi membuatnya banyak merenung. Ia sadar kini Sinta adalah tanggung jawabnya. Ia tak boleh membiarkan menantunya hancur dalam duka. Namun, di sisi lain, perasaan lama yang selalu ia tekan kembali muncul. Kehilangan Arga justru membuatnya makin bergantung pada kehadiran Sinta. Tapi ia tahu, perasaan itu salah. Ia tak boleh membiarkan dirinya terjebak dalam godaan. "Aku harus menjaga dia. Ini tugasku sekarang," gumamnya dalam hati. Namun, ia tahu menjaga Sinta tidak akan mudah. Terutama jika hatinya terus diganggu perasaan yang semestinya tak ada. Suatu sore saat hujan mulai rintik, Pak Surya mengetuk pintu kamar Sinta. Ia membawa secangkir teh hangat. "Sin, boleh Bapak masuk?" tanyanya lembut. Beberapa detik hening sebelum akhirnya pintu terbuka. Sinta berdiri di baliknya dengan mata sembab. Wajahnya pucat, tapi ia mencoba tersenyum tipis. "Masuk saja, Pak," ucapnya pelan. Pak Surya melangkah masuk dan meletakkan cangkir teh di meja kecil samping ranjang. Ia melihat kamar itu berantakan. Tanda bahwa Sinta hampir tak peduli pada apapun sejak kepergian suaminya. "Kamu harus makan, Sin. Tidak baik terlalu larut dalam kesedihan. Arga pasti ingin kamu tetap kuat," ucap Pak Surya sambil menatapnya penuh kasih. Sinta duduk di tepi ranjang, menunduk, menggenggam tangannya sendiri. "Saya merasa seperti kehilangan segalanya, Pak. Hidup saya tak ada artinya lagi tanpa Mas Arga." Pak Surya merasa dadanya perih mendengar kata-kata itu. Ia tahu kehilangan Arga adalah pukulan besar bagi Sinta, tapi ia tak ingin Sinta terus terpuruk. "Kamu masih punya Bapak, Sin. Kita harus saling menguatkan. Kalau kamu butuh teman bicara, Bapak selalu ada untukmu," ujarnya tulus. Sinta menatap Pak Surya dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa nyaman yang ia rasakan setiap kali berbicara dengan mertuanya. Meski kesedihan masih menekan,
Kehadiran Pak Surya perlahan membantu Sinta bertahan. Hari demi hari berlalu, dan pelan-pelan Sinta mulai bangkit dari duka. Ia kembali mengurus rumah, meski sering melakukannya dengan hati berat. Pak Surya pun berusaha membantu sebisanya, meski usianya membuat ia tak lagi sekuat dulu. Setiap sore, mereka duduk bersama di teras. Sinta menyeduhkan teh, dan Pak Surya bercerita tentang masa mudanya atau tentang Arga saat kecil. Aku selalu bangga pada Arga. Dia anak yang luar biasa, ucap Pak Surya suatu sore sambil menatap kejauhan. Sinta tersenyum tipis. Mas Arga sering bilang dia ingin jadi seperti Bapak, kuat dan penuh tanggung jawab. Kata-kata itu membuat Pak Surya tersentuh. Namun, di balik percakapan itu, ia mulai merasakan hubungan mereka semakin dekat. Setiap senyum Sinta, setiap tawa kecilnya, semakin mengisi kekosongan di hati Pak Surya. Malam itu, Pak Surya tak bisa tidur. Ia duduk di ranjangnya, menatap langit-langit kamar dengan pikiran berkecamuk. Perasaan aneh yang ia rasakan terhadap Sinta makin sulit diabaikan. Apa yang sedang kulakukan? Dia menantuku, gumamnya. Namun, ia tak bisa menyangkal bahwa Sinta satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup lagi setelah kehilangan Arga. Di sisi lain, Sinta pun mulai merasakan hal serupa. Ia tak tahu kenapa, tapi kehadiran Pak Surya selalu membuatnya tenang. Ada sesuatu dalam perhatian dan kebaikan mertuanya yang berbeda. Suatu malam, ketika mereka berbincang di ruang tamu, Sinta tiba-tiba berkata, "Pak, saya tidak tahu bagaimana jadinya kalau Bapak tidak ada. Bapak sudah seperti ayah sekaligus teman untuk saya." Pak Surya terdiam. Kata-kata itu menghujam hatinya. Ia merasa bersalah atas perasaan yang ia miliki, tapi juga tak bisa mengabaikannya. Bapak hanya ingin kamu bahagia, Sin. Apapun yang terjadi, Bapak akan selalu ada untukmu, ucapnya pelan. Hubungan Pak Surya dan Sinta semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, saling berbagi cerita dan tawa. Pak Surya mulai sadar bahwa Sinta bukan sekadar menantu. Ia adalah sosok yang mengisi kekosongan hidupnya, membawa kebahagiaan yang telah lama hilang. Di sisi lain, Sinta pun merasakan hal yang sama. Meski ia masih merindukan Arga, ia tak bisa memungkiri bahwa kehadiran Pak Surya membuatnya merasa tak lagi sendiri. Namun, mereka tahu perasaan ini tidak mudah. Ada batasan yang harus dijaga. Ada norma yang tak boleh dilanggar. Tapi sejauh mana mereka mampu menahan perasaan itu? Malam itu, hujan turun deras. Suara gemericik air terdengar jelas dari luar, menemani keheningan ruang tamu tempat Pak Surya dan Sinta duduk bersama. "Pak, Bapak ingat waktu pertama kali saya datang ke rumah ini?" tanya Sinta pelan sambil menatap api lilin yang bergoyang lembut. Pak Surya tersenyum kecil. "Tentu ingat, waktu itu kamu masih sangat pemalu. Tapi Arga selalu bilang kamu wanita yang paling membuatnya bahagia." Sinta tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Mas Arga selalu punya cara membuat saya merasa istimewa. Tapi sekarang semuanya terasa berbeda. Rasanya seperti saya kehilangan tempat untuk bersandar." Pak Surya menatap Sinta dengan tatapan lembut. Ia ingin mengatakan
bahwa dirinya akan selalu ada untuk Sinta. Tapi ia tahu itu bukan hal yang mudah diucapkan. Kamu masih punya bapak, Sin. Kita berdua memang kehilangan Arga, tapi bukan berarti kita harus kehilangan arah. Kita bisa saling menguatkan, kan? Sinta menatap mata Pak Surya. Ada kehangatan di sana. Kehangatan yang selama ini menjadi pengobat luka baginya. Tanpa sadar, ia menggenggam tangan mertuanya yang tergeletak di atas meja. Terima kasih, Pak. Bapak selalu ada untuk saya. Sentuhan itu membuat hati Pak Surya bergetar. Ia menatap tangan mereka yang saling menggenggam, lalu kembali menatap wajah Sinta. Dalam cahaya lilin yang temaram, Sinta terlihat begitu cantik. Ada sesuatu yang menyala dalam hati Pak Surya. Sesuatu yang ia tahu tak seharusnya ia rasakan, tapi sulit untuk dihindari. Beberapa hari setelah itu, hubungan mereka semakin dekat. Sinta mulai merasa nyaman, menceritakan banyak hal pada mertuanya, termasuk kerinduan dan kesedihannya. Pak, saya buatkan kopi ya. Sekalian mau coba resep kue baru. Kalau enak, nanti saya jual di pasar, katanya sambil tersenyum. Pak Surya duduk di kursi kayu kecil, memperhatikan Sinta yang sibuk di dapur. Saat Sinta mendekat menyajikan kopi, jarak di antara mereka terasa begitu dekat. Terima kasih, Sin. Kamu sudah menjadi bagian penting dalam hidup Bapak, ucapnya pelan, namun penuh makna. Sinta menatap Pak Surya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat dadanya terasa berbeda. Bapak juga sangat berarti untuk saya. Kalau bukan karena Bapak, saya tidak tahu bagaimana bisa bertahan. Malam itu, Sinta duduk di kamar, memikirkan kata-kata Pak Surya. Ada kehangatan yang selalu ia rasakan setiap bersama mertuanya. Awalnya, ia mengira itu hanya rasa hormat dan rasa aman. Tapi, kini ia merasa ada sesuatu yang lebih. Keesokan paginya, Sinta memberanikan diri bicara. Saat mereka sarapan bersama, ia memulai percakapan. Pak, boleh saya tanya sesuatu? Tentu, Sin. Ada apa? Bapak pernah merasa takut kehilangan seseorang lagi? Pertanyaan itu membuat Pak Surya terdiam. Ia menatap Sinta dengan serius. Tentu saja, kehilangan Arga adalah hal paling menyakitkan dalam hidup Bapak. Tapi sekarang, Bapak takut kehilangan kamu. Sinta tersentak. Ia tak menyangka Pak Surya akan berkata begitu. Bapak tidak akan kehilangan saya. Saya akan selalu ada di sini. Pak Surya menghela napas panjang. Sin, kamu adalah orang paling berarti bagi Bapak sekarang. Kadang Bapak merasa perasaan ini salah, tapi Bapak tidak bisa menghindarinya. Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu apa yang dimaksud Pak Surya, dan ia menyadari bahwa perasaan itu tidak hanya ada di pihak mertuanya, tapi juga dalam dirinya. Pak, saya juga tidak tahu apa yang saya rasakan, tapi setiap kali bersama Bapak, saya merasa tenang, merasa tidak sendiri. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, perasaan yang selama ini mereka pendam perlahan terungkap. Pak Surya meraih tangan Sinta, menggenggamnya erat. Kita
tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Sin. Tapi kalau kamu mau, kita bisa menjalani hari-hari ke depan bersama. Bukan sebagai mertua dan menantu, tapi sebagai dua orang yang saling mendukung dan mencintai. Sinta tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, membiarkan air matanya mengalir. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Waktu terus berjalan, dan hubungan antara Pak Surya dan Sinta semakin erat. Mereka mulai saling terbuka dan membicarakan perasaan dengan lebih jujur. Meski awalnya terasa canggung, kedekatan yang mereka bangun perlahan berubah menjadi sesuatu yang menguatkan hati keduanya. Suatu malam, setelah seharian membantu Sinta berjualan kue di pasar, Pak Surya mengajaknya duduk di teras rumah. Langit dipenuhi bintang, dan udara malam terasa sejuk. Sin, ada sesuatu yang ingin Bapak bicarakan, ucap Pak Surya dengan nada serius. Sinta menoleh penasaran. Apa itu, Pak? Bapak tahu, hubungan kita mungkin sulit dipahami orang lain, tapi Bapak tidak peduli apa kata mereka. Yang penting bagi Bapak adalah kamu. Kamu sudah menjadi bagian dari hidup Bapak, dan Bapak ingin kita melangkah lebih jauh. Sinta terdiam. Ia sudah menduga pembicaraan ini akan datang, tapi mendengarnya langsung dari Pak Surya membuat dadanya berdebar. Maksud Bapak? Pak Surya menggenggam tangan Sinta, menatap matanya dalam-dalam. Bapak ingin menikahimu, Sin, bukan untuk menggantikan posisi Arga, tapi karena Bapak mencintaimu. Kamu membuat hidup Bapak terasa berarti lagi. Sinta menunduk, air matanya mengalir. Pak, saya juga mencintai Bapak. Tapi saya takut pandangan orang lain. Takut ini akan melukai kenangan Mas Arga. Pak Surya menghela napas panjang. Arga pasti ingin kamu bahagia, Sin. Bapak yakin dia akan merestui apapun yang membuat kita utuh. Lagi pula, ini bukan tentang orang lain. Ini tentang kita. Beberapa saat kemudian, Sinta mengangguk pelan. Kalau Bapak yakin, saya juga yakin. Saya ingin kita melanjutkan hidup ini bersama. Beberapa minggu kemudian, Pak Surya dan Sinta menikah dalam acara sederhana di rumah. Hanya keluarga kecil dan tetangga dekat yang hadir. Meski sederhana, suasananya penuh kehangatan dan kebahagiaan. Sinta mengenakan kebaya putih sederhana, namun kecantikannya bersinar. Pak Surya tak bisa berhenti tersenyum. Ia merasa seperti mendapat kesempatan kedua dalam hidupnya. Terima kasih sudah menerima, Bapak Sin, bisiknya saat mereka selesai mengucap janji pernikahan. Sinta tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih juga karena telah membuat saya merasa dicintai lagi, Pak. Setelah menikah, kehidupan mereka berjalan dalam harmoni. Pak Surya menjadi suami yang sabar dan penuh perhatian. Sementara Sinta mulai menemukan kembali semangat hidupnya. Mereka saling melengkapi, saling mendukung. Beberapa bulan kemudian, Sinta membawa kabar bahagia untuk Pak Surya. Pak, saya hamil, katanya dengan senyum lebar. Pak Surya tertegun, lalu memeluk Sinta erat. Ini anugerah terbesar untuk kita, Sin. Terima kasih. Kehamilan Sinta membawa warna baru dalam kehidupan mereka.
Pak Surya semakin bersemangat bekerja, memastikan segalanya berjalan lancar untuk keluarga kecil mereka. Sinta pun merasa lebih kuat, karena kini ia memiliki tujuan baru, menjadi ibu yang baik untuk anaknya. 9 bulan kemudian, Sinta melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Mereka memberi nama bayi itu Arkana, untuk mengenang Arga, sosok yang dulu mempertemukan mereka.